tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Pemimpin puja, pembawa acara, dan penerjemah, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Turut gembira atas kehadiran Ibu Bapak sekalian karena punya kesempatan untuk bersama-sama melakukan puja meskipun cuaca sebetulnya merayu kita untuk tetap berada di atas kasur sambil masuk ke dalam selimut. Tetapi luar biasanya Ibu Bapak tidak tergoda. Ibu Bapak tetap memilih untuk jauh-jauh datang ke tempat ini. Sang Buddha memberikan pujian kepada umat beliau yang demikian ini sebagai upasaka, upasika pundarika, yaitu umat Buddha yang seperti teratai putih. Kenapa dikatakan seperti teratai putih? Karena meskipun hidupnya di dalam lumpur, banyak kotoran di sana, tetapi Ibu Bapak tidak terganggu oleh lingkungan sekitar untuk menunjukkan keyakinannya. Karena di zaman Sang Buddha sendiri, tidak hanya di zaman sekarang, ada umat Buddha KTP, mengakunya saja sebagai murid Sang Buddha, tetapi tidak punya keyakinan yang kokoh, tidak punya moralitas yang baik, masih percaya pada tahayul-tahayul, dan lebih mencari ladang kebajikan di luar ajaran Dhamma. Dan jarang mau punya inisiatif untuk melakukan kebajikan di awal. Hari ini Ibu Bapak saya akan berbagi satu sutta yang menjelaskan kenapa sih kok Sang Buddha memuji sedemikian rupa kepada para perumah tangga yang punya 5 kualitas. Sehingga kita juga mencoba untuk punya 5 kualitas tersebut, sehingga kita akan tetap bersih, tetap jernih, seperti teratai putih. Ketika ditanya oleh panitia mengenai tema, biasanya pasti sedang ada kejadian. Dan tema yang saya kasih itu biasanya tertaut dengan kejadian pada saat itu. Jadi random saja saya kasih tema ini, karena ada yang cerita kepada saya, dia punya saudara
sudah lama beragama Buddha, bahkan dari leluhur-leluhurnya sudah beragama Buddha. Tapi saudaranya ini karena dirundung oleh katakanlah musibah, sakit-sakitan, kemudian anaknya juga mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya dia mencari solusi di luar Dhamma. Sehingga satu keluarga log out, pindah ke keyakinan lain dengan pengharapan agar situasinya berubah, agar rezekinya lancar, agar anaknya sembuh. Tapi sampai sekarang berubah enggak kira-kira? Enggak. Dia tetap sakit, dia tetap sulit. Mau balik pun bagaimana? Terlanjur malu. Dan ada yang lebih parah, Ibu Bapak. Yang lain ini, yang disalahin adalah leluhurnya. Karena ketika bertanya kepada orang yang pintar, orang yang pintar ini mengatakan, leluhurnya nggak setuju kamu memeluk keyakinan Buddhis. Sehingga dengan terpaksa leluhurnya menyakiti kamu. Pertanyaan saya, apa tega orang tua kita dengan sengaja menyakiti kita? Apalagi dengan dalih, mereka tidak pernah berbakti pada leluhur. Padahal di dalam agama Buddha, setiap puja bakti, setiap melakukan apapun, pasti melakukan pelimpahan jasa. Bukan hanya setahun sekali, setahun dua kali, setiap hari bahkan ketika chanting, pasti diakhiri dengan pelimpahan jasa. Syarat untuk pelimpahan jasa, mesti ingat enggak dengan leluhur? Mesti ingat. Dan orang pintar itu memfitnah dua orang. Memfitnah orang yang masih hidup, mengatakan tidak ingat dengan leluhurnya, dan memfitnah orang sudah mati. Leluhurnya difitnah menyakiti kita. Tapi karena sudah terlanjur pindah keyakinan, mau balik pun sungkan. Maka kata Sang Buddha, syarat pertama untuk upasaka-upasika dikatakan seperti teratai putih adalah mereka yang punya keyakinan secara benarnya. Sadhu hoti bahasa palingnya. Keyakinan yang seperti apa? Keyakinan pada Tiratana. Yakin pada Buddha Ratana, yakin pada Dhamma Ratana, yakin pada Sangha Ratana. Yang seperti apa wujudnya keyakinan pada Buddha Ratana? Yakin bahwa ada sosok yang telah bersih batinnya. Tidak lagi ada kebencian di dalamnya. Tidak lagi ada keserakahan di dalamnya. Tidak lagi ada ego di dalamnya. Arahato. Arahat.
Dan karena sudah bersih batinnya, melihat yang lain banyak pengotor batinnya, kalau bersih batinnya itu bahagia apa menderita? Bahagia. Kalau yang lain itu banyak pengotor batinnya, bahagia apa menderita? Kalau ada orang melihat makhluk lain menderita, kasihan apa syukurin? Kasihan. Karena belas kasih itulah ada satu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika berusia 35 tahun, meskipun beliau tahu kalau beliau ngomong tidak banyak yang dengerin, karena pengotor batin yang diajak ngomong pasti banyak, namun karena didorong oleh welas asih, beliau mau tiap hari berbagi dhamma kepada mereka yang punya potensi. Setiap hari, Ibu Bapak. Bahkan satu hari itu, setelah beliau menerima dana makan, beliau akan mengajar pada perumah tangga. Malaman dikit, mengajar pada para biku. Lebih malam lagi, ngajar kepada para dewa. Setiap hari, tanpa cuti, dan tanpa digaji. Dari umur 35 sampai umur 80, begitu rutinitas beliau, karena punya welas asih yang betul-betul murni. Dan beliau melakukan ini bukan demi pengikut, bukan demi puji-puji, karena kerajaan sudah ditinggal kan, pengikut rakyatnya sekian banyak ditinggal, dipuji-puji, bukan demi materi, kerajaan juga ditinggal, tetapi hanya demi belas kasih beliau pada kita-kita yang masih banyak pengotor batinnya. Dan meyakini ini bahwa apa yang diajarkan mengarah pada kebahagiaan tertinggi. Kalau hanya untuk mencapai surga, Ibu Bapak, di keyakinan lain juga bisa. Juga bisa. Selama dia tidak melanggar moralitas, dia sering berbagi, meskipun sedikit ada pandangan salahnya, untuk masuk surga masih bisa. Tetapi di ajaran Sang Buddha, tidak hanya berhenti di situ. Karena tahu, surga juga tidak kekal. Begitu jasa kebajikan habis, turun lagi. Ngulang lagi dari awal. Sehingga dhamma beliau mengajarkan sampai tuntas. Dan buktinya, jalan itu berhasil adalah Sangga. Arya Sangga. Dan Arya Sangga itu bukan hanya mengacu kepada yang berbaju kuning. Tetapi siapapun, setidaknya Sotapanna, Magga, Sotapanna, Pala, sampai Arahat. 8 pasang makhluk suci. Itu buktinya. Jadi keyakinan pada Tiratana itu, kalau dibuat sederhana, yakin ada Nibbana. Ada Buddha yang menemukan jalan kuno bernama Dhamma, ada buktinya berupa Sangga. Dan kalau yakin ada kebahagiaan tertinggi demikian, masih tidak mengejar kebahagiaan-kebahagiaan rendahan. Tergantung pengotor batinnya. Itu.
keyakinan sada. Syarat untuk menjadi tetap bersih meskipun lingkungannya kotor, harus teguh pada keyakinan pada Tiratana. Syarat kedua, Ibu Bapak, upasaka, upasika dikatakan seperti teratai putih adalah tidak melanggar sila. Silawa hoti. Seperti yang sudah diucapkan tadi di depan Bante Suci, ucapan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, Ibu Bapak, praktek sila itu mengekang. Betul ya? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi sebetulnya praktek sila itu seperti pagar. Justru melindungi siapapun yang berada di dalam sila. Sila pertama, bunyinya apa? Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sila kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Sila ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari tindakan asusila. Sila keempat, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Dan sila kelima, aku bertekad melatih diri menghindari minuman ataupun makanan hasil ragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kemarin saya ngisi puja bakti lansia. Saya mau tanya di sini. Siapa tahu juga mirip kejadiannya seperti kemarin. Di antara 5 itu, yang paling berbahaya yang mana? Ada enggak yang setuju sila pertama yang paling berbahaya? Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Berarti enggak apa-apa? Bohong-bohong? Sila kelima? Yang setuju semuanya berbahaya siapa? Hah? Berarti yang lain setuju semua ya? Enggak berbahaya ya? Yang setuju semuanya itu berbahaya siapa? Oh. Tidak ada yang berbahaya dari 5 sila itu. Coba tak ulang. Sila pertama bunyinya apa? Aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Apa bahayanya menghindari pembunuhan? Berarti ada juga yang kena ya. Jadi tidak ada satupun sila itu yang berbahaya. Yang berbahaya adalah yang melanggar pangsen pulas. Soalnya ini materi agak ya. Dan Sang Buddha ada memuji orang yang tetap praktek sila bahkan ketika tua. Dan kata Sang Buddha, ada satu hal yang makin tua makin bagus. Di dalam sutta ditanyakan, Kingsu yawa jara sadu. Ada orang bertanya, Bante, apa yang makin tua kok makin bagus? Silang yawa jara sadu. Moralitas
makin tua makin bagus. Kan ada tuh lagunya, lagu Bali, Bungan Sandat. Ini tua-tua, ingat. Ini bajang-bajang, apa tuh? Tahu lagu Bungan Sandat? Tuh ibungan sandat, selayu, layu, layulah. Selayu layu nemik, artinya apa? Seperti bunga sandat, makin layu makin wangi. Toye nyandan tulat seuripe melaksana becik. Artinya apa? Itu yang patut dicontoh seumur hidup berperilaku baik. Karena makin lama makin bagus sila itu. Meskipun tubuhnya lecek, sudah keriput, sudah ada penuaan, tapi kalau ucapannya senang di telinga, perilakunya lembut, nyaman enggak? Tapi meskipun masih muda, kulitnya halus tapi mulutnya kasar, nyaman enggak? Enggak nyaman. Gini aja deh. Kalau ada kertas ini lurus, tapi warnanya coklat. Ada angka 5, ada angka endolnya 3 di jalan. Kemudian di jalan yang sama, di sebelah kanan, ada kertas juga. Tapi lecek. Warnanya merah. Kalau disuruh milih, pilih kertas yang lurus, apa kertas yang lecek? Yang merah tuh ada angka 1-nya, tapi endolnya 5. Yang lurus, angka 5-nya 1, endolnya 3. Yang dipilih kertas yang lecek apa kertas yang lurus? Kenapa? Karena nilainya. Sila juga gitu. Meskipun badan kita sudah lecek, tapi kalau moralitas kita tinggi, nilainya tinggi, itu lebih berharga daripada tubuh kita masih mulus, tapi nilainya rendahan. Maka sila itu akan sangat bagus, dijaga bahkan sampai tua. Kalau ada orang mengaku umat Buddha, tapi masih sering melanggar 5 sila, kata Sang Buddha, itu umat Buddha candala, umat Buddha buangan. Tetapi kalau sudah punya keyakinan, plus menjaga sila, maka Sang Buddha memuji, itu baru umat Buddha teratai putih. Jadi selain punya sada, punya sila. Yang ketiga ini kayaknya bakal bikin heboh. Kata Sang Buddha, umat Buddha yang seperti teratai putih disebut sebagai akotu hala manggali kohoti kamang paceti no manggalang. Artinya apa? Umat Buddha yang betul-betul tulen, tidak percaya berkah sensasional, tidak percaya tahayul, tapi percaya pada karma. Kalau kita buka kitab Atthakatha dan Tika, kitab Atthakatha itu ibu bapak, orang punya komentar begitulah, penjelasan begitulah. Kalau kitab Tika itu, orang punya opini terhadap opini yang sebelumnya. Nah, jadi kita punya gambaran, orang zaman dulu pendapatnya begini loh. Nah, di dalam kitab ulasan, di dalam kitab penjelas disampaikan, di zaman India dulu, terbiasa kalau pagi-pagi ngelihat, misalkan ya,
pohon yang harusnya lurus, misalkan pohon kelapa, tiba-tiba ada cabangnya, oh ini pertanda baik nih. Atau ngelihat kucing, hidungnya agak panjang, oh ini pertanda baik nih. Apa tuh cara di Bali? Ada alu, tahu alu? Atau cicak yang gede sekali. Nah, duwe nih. Nah. Jadi, kalau ada umat Buddha masih percaya yang seperti itu, kata Sang Buddha, itu umat Buddha palsu. Atau yang lebih parah, kalau ibu bapak pernah dengar di Thailand sana, ada satu kuil, saya tidak berani nyebut namanya, ada keyakinan siapapun yang ke sana, berdana ke sana, pasti cuan bisnisnya. Ada tuh. Nanti cari aja lah di Google ya. Tidak berani saya ngomongnya. Padahal masyarakat di sekitar kuil itu kaya apa miskin? Kalau memang sangat manjur itu kuil, kenapa enggak masyarakat sekitarnya kaya-kaya, betul ya? Tapi masih banyak loh pelancong-pelancong yang menyempatkan diri ke sana, meskipun dia umat Buddha. Itu namanya Kotuhala Manggalika. Lebih senang dengan berkah-berkah yang seperti itu. Jangankan jauh-jauh ke Thailand, di Indonesia masih banyak yang tertipu dengan penggandaan uang. Tiap tahun pasti ada beritanya. Udah ditangkap nih pelakunya nih. Begitu bebas, lagi ada yang kena. Padahal untuk dapat berkah sudah disampaikan oleh Sang Buddha ada berapa? 38 tadi yang ibu bapak baca. Diterjemahkan pula oleh penerjemah. Jadi kalau masih percaya dengan tahayul-tahayul seperti itu, berarti bukan umat Buddha sejati. Bukan umat Buddha teratai putih. Masih umat Buddha pinggiran. KTP-nya Buddhis sih, tapi tidak diakui oleh Sang Buddha. Ibu bapak sekalian, ada seorang bante cerita ke saya. Ini terjadinya bukan di Bali. Jadi di satu daerah tertentu ada satu kebiasaan. Kalau setiap kali uposatha, purnama atau tilem kalau di sini, ada satu sungai yang kalau kita melakukan kumkum itu apa? Kumkum itu celup ke dalam sungai sampai sekepala. Kalau tiap kali uposatha di tempat itu melakukan kumkum, ketika di dalam airnya mengucapkan apa yang diinginkan di dalam hati, akan terwujud. Dan ini ramai sekali terjadi sampai sekarang. Tapi beliau cerita, ini tidak tahu benar atau tidak karena terlalu lucu. Ada orang diantar untuk melakukan kumkum. Dia sudah menyiapkan segala macam bunga, sarana prasarana, kumkum dijorokin lah ke dalam sungai, jorokin tuh. Lama kan? Naik lagi. Tadi minta apa? Ya, tadi saya minta saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Ya, semoga terjadi. Habis itu balik, ditanya, benar enggak lunas hutangnya? Belum. Berarti ku yang yakin. Uposatha berikutnya, diajak kumkum lagi. Dicelupin lagi.
Sekarang dengan penuh keyakinan ya, ngomongnya di dalam hati, dengan spesifik hutang terhadap siapa, nominalnya berapa, harus diucapin di dalam hati, baru bisa. Karena hutang kan bisa hutang karma, bisa hutang budi, nggak lengkap. Jadi yang penghuni ini harus spesifik dia. Dicelupin lah. Blub, 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 blub. Lama sekali dia nggak dinaik-naikin, kan biar lengkap kan. Pas naik, nah, kamu tadi minta apa? Tadi saya belum siap, terus mintanya apa? Saya minta nafas. Gak tahu ini beneran atau enggak, tapi Bante yang cerita. Jadi kalau kita masih percaya sama yang kum-kum seperti itu, bukan umat Buddha sejati. Yang keempat, Ibu Bapak, Sang Buddha mengatakan, ciri upasaka upasika pundarika teratai putih, na itu bahida dakine yang gawisati. Artinya tidak mencari ladang kebajikan di luar Buddha sasana. Kok seperti egois ya? Harus berdana di kalangan Budi saja, harus mencari ladang kebajikan di dalam Budi saja. Pak, Bu, di dalam kitab penjelas disampaikan, kalau kita terlalu sering mencari kebajikan di luar Buddha sasana, pandangan kita akan mirip dengan mereka. Pandangan benar kita akan berubah menjadi pandangan salah. Karena ada beberapa ritual yang bertentangan dengan Dhamma. Utamanya ritual-ritual yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Terlebih lagi, kalau kita mengejar ladang kebajikan di luar Buddha sasana, sudah yakin belum dikelola dengan baik? Sudah yakin belum bermanfaat dengan baik? Sudah yakin belum yang disupport itu betul-betul jernih batinnya? Karena kalau kita berdana kepada person, bukan kelompok, itu sangat ditentukan juga oleh si penerima dharma. Sudah betul-betul murnikah mereka yang kita bantu? Jadi Sang Buddha menegaskan, kalau orang-orang itu lebih condong mencari ladang kebajikan di luar Buddha sasana, itu adalah upasaka candala, pinggiran. Karena apa? Bahayanya makin lama cara pandangnya makin sama. Ya, kalau mengarah pada akhir derita cara pandangnya. Kalau malah mengarah pada derita bagaimana? Gitu. Iya, kalau betulan untuk kebaikan. Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bagaimana? Ini juga cukup kontroversi ya. Kan katanya berbuat baik di mana saja. Tapi kalau berbuat baik di mana saja, banyak resikonya juga. Banyak sisi celahnya juga. Makanya lebih prioritaskanlah di dalam Buddha sasana. Lalu yang terakhir Ibu Bapak, yang kelima, idaca pubakarang karoti. Yaitu pubakara itu melakukan kebajikan di awal. Tidak nunggu orang lain di dalam ajaran ini. Karena biasanya kita akan ikut baik kalau ada yang ngajak. Susah sekali punya inisiatif untuk berbuat baik. Kata Sang Buddha, ada dua jenis orang yang langka di dunia ini, yaitu pubakari dan katanyu kata wedi. Orang yang mau baik di awal dan yang tahu budi jasa. Kalau orang yang baik di awal itu sangat sedikit, berarti yang banyak yang bagaimana? Yang hanya ikut-ikutan saja.
Makanya ditekankan, meskipun yang baik tidak berbuat baik, meskipun lingkungan kita tidak mau berbuat baik, kita harus tetap berbuat baik. Dan dengan 5 kualitas ini, Ibu Bapak, baru kita layak menyandang umat Buddha Pundarika. Umat Buddha teratai putih. Mari kita renungkan ini ya Ibu Bapak di dalam hati. Sebagai penutup uraian ini, Kang Wang nah yang ada contoh lucu-lucu liu nah. Karena memang sutanya seperti ini. Renungkan di dalam hati Ibu Bapak. Sudah seberapa teguh keyakinan kita pada Tiratana? Masihkah kita kira-kira goyah di waktu sulit? Masihkah kita ada keinginan untuk pindah ajaran ketika kesulitan-kesulitan datang? Kalau masih, berarti keyakinannya belum tegak. Renungkan yang kedua, seberapa bersih moralitas kita? Masih enggak kita ada kompromi setidaknya pada 5 sila? Kalau masih, berarti masih belum bersih. Yang ketiga, seberapa dalam kita paham terhadap hukum karma? Masih enggak kita mempercayai hal-hal yang di luar logika, yang tidak logis, yang tahayul? Masihkah kita sering mempercayai tanda-tanda yang tidak ada hubungannya dengan karma? Yang keempat, seberapa murni ladang kebajikan yang kita tuju? Dan yang terakhir, seberapa besar perhatian kita pada di dalam? Seberapa besar kita punya inisiatif untuk berbuat baik? Ini sesi pertama, karena masih ada waktu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bertanya. Kami persilakan kepada Saudara Sakya Kumara. Sebelum bertanya, kami persilakan untuk menyebutkan nama terlebih dahulu, lalu disampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilakan. Sugiyoto, Pak Komang. Nama saya Riko dari Denpasar. Saya minta tolong dijelaskan untuk berbuat baik di dalam Buddha Sasana itu tepatnya. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak sekalian, pertanyaannya menarik. Berbuat baik di dalam Buddha Sasana itu yang seperti apa? Jadi dalam berbuat baik itu kan ada 3 jalurnya ya. Lewat pikiran, lewat ucapan, lewat tindakan. Yang dimaksud dengan berbuat baik di dalam Buddha Sasana adalah yang sesuai dengan Dhamma. Misal, belakangan ini, nah ini nanti bisa di-cut. Belakangan ini banyak sekali yang mengiringi saya. Screenshot, postingan. Dan karena screenshot postingan tersebut, umat ini merasa keyakinannya luntur pada sangga sendiri. Yang terakhir, yang paling baru, ada screenshot bukan seorang, 3 orang bante di organisasi kita pakai celemek, dia ngelukis, dan itu diupload di sosmed. Komentarnya, para bante lucu kalau pakai celemek. Ketika mengirimkan ini, gimana caranya saya tetap mau menyupport mereka?
Gimana caranya meyakinkan hati bahwa sangga itu masih murni? Ada lagi yang para bante yang sudah tamat, tentu ada foto-foto salaman dengan wanita. Bahkan bante tersebut harus buat video klarifikasi. Jadi banyak umat yang cerita, gimana caranya saya tetap melakukan kebajikan di dalam. Sedangkan panutan saya itu seperti ini. Ibu bapak, Sang Buddha sudah meramalkan ini sebetulnya. Nanti akan ada yang namanya Kasawakanta Bhikkhu, yaitu sosok yang mengaku pemuka agama Buddha yang menggunakan syal berwarna kuning. Dan dia akan muncul ketika ada upacara saja. Misalkan ada orang meninggal, ada kawinan, muncul dia sebagai biku. Begitu selesai upacara, dia balik lagi ke istrinya, balik lagi ke anaknya. Kata Sang Buddha, bahkan kita ketika berdana kepada biku seperti itu pun, asalkan pikiran kita mengarah pada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha, kebajikannya lebih besar daripada berdana pada sosok Sang Buddha sendiri. Dalam arti apa? Meskipun sekarang sosoknya seperti itu secara realnya, tapi pikiran kita diarahkan, oh, aku tetap mensupport kepada sangganya Sang Buddha, jasa kebajikannya tetap sama. Tidak berkurang. Jadi salah satu bentuk kebajikan di dalam sangga, di dalam Buddha Sasana adalah tetap mensupport sangga. Kalau ada dana makan, tetap dana makan. Kalau ada dana bangun wihara, tetap bangun dana bangun wihara. Tetap diprioritaskan ke dalam terlebih dahulu. Itu baru dari sisi dana. Mencari ladang kebajikan di dalam Buddha Sasana. Jadi jangan terkecoh. Dan jangan juga antipati. Saya itu takut karena saya mundur dari kelompok, orang itu curhat. Karena saya tahu dalamnya seperti apa, dia korek-korek info. Sampai bagaimanapun saya tidak akan mau keluarkan info itu. Kalau itu melemahkan keyakinan umat, mending saya diam. Tapi kenapa ini disampaikan? Karena sudah ada yang begitu banyak yang mengirimkan yang begitu-begitu. Jangan takut, jangan sedih, biarkan saja mereka seperti itu. Yang jelas kita tetap support Buddha Sasana. Tetap support wihara. Kenapa? Karena kalau ndak di sini, di mana lagi dengerin uraian Dhamma? Di mana lagi bisa melakukan puja bakti? Di mana lagi bisa retret meditasi? Kalau ndak di lingkungan kita sendiri. Jadi tutup mata saja kalau ada oknum seperti itu. Kita tetap mensupport sangganya Sang Buddha. Bukan person bantenya. Karena apa? Kalau kita mensupport hanya person bantenya, begitu kita lihat keburukannya, keyakinannya runtuh. Akan mensupport di luar Buddha Sasana. Itu jawaban yang sekarang. Kalau zaman dulu, ada banyak petapa. Niganthanatha Putta, kemudian petapa Makali Gosala, yang seolah-olah sudah suci. Sehingga umat-umat zaman dulu, ya udahlah nggak apa-apa support mereka, toh juga mereka orang suci. Padahal Sang Buddha tahu mereka bahkan belum mencapai kesucian yang pertama. Jadi banyak kasus di zaman dulu, mereka malah mensupport yang di luar sangga.
Karena ada anggapan, toh juga Sang Buddha sudah disupport oleh raja. Nah, sehingga karena sering mencari ladang kebajikan di sana, cara pikirnya juga ikut ke sana. Itu di zaman dulu. Makanya melakukan kebajikan di dalam Buddha Sasana itu yang paling sederhana adalah tetap support Buddha Sasana. Bentuknya apa? Ya wihara, ya sangga. Atau juga bisa berdana parita. Kan sekarang ada tuh bukaan terjemahan yang baru. Nah itu bisa support untuk mencetak buku parita yang baru. Macam-macam. Itu lewat dana. Kalau lewat perilaku, menjaga sila seperti tadi. Kalau lewat ucapan, ketika ibu bapak mendapatkan komentar yang buruk tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha, jangan marah. Tetapi jelaskan yang benar itu seperti ini, yang salah itu seperti ini. Dan agar bisa menjelaskan seperti itu, gimana caranya? Harus paham Dhamma. Kalau tidak paham, gimana caranya menjelaskan? Saya tanya di YouTube, ada yang tanya begini. Kalau di keyakinan saya, kalian semua ini masuk neraka. Karena kalian kan tidak meyakini ajaran saya. Karena di ajaran saya, siapapun yang tidak yakin, pasti masuk neraka. Tapi kalau di ajaran kalian, apapun keyakinannya, asalkan baik, bisa masuk surga. Kalau keyakinan saya benar, kalian masuk neraka. Kalau keyakinan kalian benar, saya bisa tetap masuk surga. Jadi lebih baik masuk agama kalian atau masuk agama saya? Coba. Gimana tuh? Kalau orang bodoh, logika bodoh, ya mending masuk mereka kan? Toh juga meskipun agamanya yang saya masukin salah, yang penting saya baik, saya tetap masuk surga. Tapi kalau masuk agama Buddha, kalau mereka benar, kita masuk. Itu kalau terlalu sering bergaul dengan doktrin seperti itu. Karena apa? Tidak patut dan tidak relevan memaksakan doktrin sendiri kepada doktrin agama lain. Karena mereka basisnya adalah Isara Nimanawada, ada pencipta tunggalnya, sedangkan dasar kita tidak. Dasarnya saja beda, masa bisa disamakan? Tidak bisa. Makanya kalau dapat pertanyaan-pertanyaan begitu, jawabnya gimana? Ya, sabi sata bawantu sukitata. Ya, karep muai lah. Ya udahlah, kamu dah sana dah masuk surga dah. Bukan urusan kita lagi. Jadi bukan bertengkar debat ini debat itu, enggak. Karena ajaran ini manfaat atau enggak. Kalau bermanfaat, ambil. Pertanyaannya, ibu bapak, kalau ada dua sosok, satu egois seperti itu, kalau enggak yakin sama saya masukkan neraka. Satunya lagi sosok yang nyantai, ya udahlah, yang penting baik. Lebih percaya sama sosok yang mana? Yang egois apa yang nyantai? Jadi itu bahayanya kalau berbuat baik di luar Buddha Sasana. Kita pikirannya akan bisa goyah. Itu baru yang sederhana. Kalau debat yang lebih dalam, bisa-bisa pindah loh ibu bapak. Kalau tidak ada basis dhamma yang kuat. Itu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Silakan penanya yang kedua di belakangnya. Sotihotu, Namo Buddhaya, Saudara Komang. Pak ingin bertanya sedikit ini, bukan untuk diri sendiri, tapi mungkin audien yang hadir ini bisa juga kecipratan jawabannya. Ini pertanyaannya gampang sambil menunggu hujan ya. Biar tidak pulang dulu, ini ada pertanyaan yang bisa disimak mungkin. Dan bisa diberikan penjelasan oleh Pak Komang. Tadi ada menyinggung masalah
Katanyu Katawedi dan Bubakari. Nah, mungkin ini sudah pernah saya jelaskan di sini waktu itu ya, tapi ada beberapa umat yang memang mungkin belum tahu juga, ini perlu dijelaskan juga Pak Komang ini sedikit dengan contoh-contohnya. Jadi siapa yang kita bisa sebut Bubakari, siapa yang kita bisa sebut dengan Katanyu Katawedi, Anu Modana. Ya, Anu Modananya tegas sekali ya. Ya, ini saya seperti ujian agama Buddha. Karena yang nanya dosen sendiri. Saya pikir kalau sudah tamat dari Udayana udah nggak ketemu lagi pertanyaan dari beliau. Ya, Anu Modana. Saya yakin penjelasan dari Pak P sudah pasti mendalam dan rinci. Karena beliau dosen pasti menyiapkan lah materinya. Tidak seperti saya langsung aja instan seperti ini. Apa yang di kepala langsung tak keluarin. Memang di dalam Dhamma, Ibu Bapak, ada dua hal yang langka kata Sang Buddha. Yang pertama adalah Pubakari. Puba artinya awal, kari artinya yang melakukan. Dalam arti ia yang melakukan kebajikan di awal. Dan Katanyu Katawedi. Pertanyaannya beliau kan siapa? Ini jawabannya tergantung lingkungannya. Kalau dalam lingkup keluarga, Pubakari, yaitu yang melakukan kebajikan di awal, itu ya orang tua. Orang tua yang melahirkan kita nih lahir tidak tahu dari alam mana, Ibu Bapak. Betul ya? Karena tidak tahu dari alam mana, tidak tahu juga nantinya jahat apa baik. Ketika masih bayi. Tapi dengan hati yang baik dari orang tua, dirawat tidak anaknya? Dirawat, dikasih makan, dilindungi. Dirawat, dikasih makan, dilindungi. Udah gede dikit, disekolahkan. Meskipun tidak tahu nih anak nanti durhaka apa enggak. Berbakti atau enggak. Membanggakan atau merepotin. Tapi tetap orang tua itu melakukan kebaikan di awal. Dan Katanyu Katawedi siapa? Si anak. Karena tahu, mendapatkan jasa kebajikan. Orang tuaku meskipun tidak tahu nanti aku seperti apa, tetap baik di awal, saya mau membalas jasa. Katanyu artinya tahu jasa. Katawedi tahu membalasnya. Tapi kalau anak itu durhaka, jangankan membalas, ingat saja ndak bahwa ada orang nih yang ndak kenal kita masih lemah ketika kecil, ndak tahu apa, baik dengan kita. Makanya kalau dalam lingkup keluarga, Pubakari itu adalah orang tua, Katanyu Katawedi adalah anak. Itu lingkup keluarga. Kalau lingkup Buddha Sasana, Pubakari itu adalah Sama Sambuddha. Beliau kan sebetulnya ngajar ndak ada hubungannya dengan beliau kan. Tapi beliau di awal mengajar Dhamma. Dan yang mesti Katanyu Katawedi siapa? Ya kita ini. Bagaimana caranya kita berKatanyu Katawedi, membalas jasa beliau? Ikutin ajarannya. Lestarikan ajarannya. Itu kalau dari sisi Buddha Sasana. Kalau dari sisi yang lainnya lagi, guru dengan murid. Guru itu, ya meskipun sekarang digaji ya, tapi antara gaji dengan dampak yang ditimbulkan sebetulnya tidak setara.
gaji yang sekian itu bisa menciptakan anak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Bahkan anak itu bisa mendapatkan gaji yang berkali-kali lipat dari gurunya sendiri. Sehingga betul seorang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Gurunya itu tahu nih ada murid nih, nggak pinter muridnya ini, nggak ngerti apa, tapi dia dengan kebaikan hati tetap dengan sabar mengajarkan. Yang mesti katanya kata wedi siapa? Muridnya. Kalau tahu gurunya ada kesusahan, harus dibantu. Bahkan meskipun gurunya sudah berpulang, kemarin kan guru kita baru berpulang ya, mesti tetap melakukan patidana. Ada yang bercanda, mujang patidana, dia nak belung kebajikannya yang perlu bantu. Katanya kata wedi bukan demi si guru, tapi demi kebaikan hati kita. Yang mendapat manfaat dari katanya kata wedi siapa yang paling besar? Si pelaku, bukan si penerima. Yang mendapatkan jasa kebajikan paling banyak dari Pubakari siapa? Si pelaku, bukan si penerima. Jadi siapa Pubakari, siapa katanya kata wedi, tergantung di mana sekup lingkungannya. Itu baru dari sisi lingkungannya. Banyak lagi sisi-sisi lainnya yang tentu sudah dijelaskan oleh beliau yang bertanya. Kalau saya jelaskan lagi nanti menggarami lautan. Tidak enak saya. Seperti buka tab Google, ngetik lagi google.com. Padahal sudah pakai Google Chrome, lagi ngetik Google. Sia-sia. Ngajain bebek ngelangi ya nanti. Ya, semoga memadai jawaban saya. Baik, karena adanya keterbatasan waktu, maka sesi diskusi pada pagi hari ini kami akhiri.